Halo semuanya, kembali lagi di channel Code Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Dalam video ini kita akan belajar mengenai variable scope, CLA, dan typedef struct. Variable scope atau jangkauan variabel adalah daerah mana saja yang bisa mengakses suatu variabel. Ada istilah variabel global, yaitu variabel yang bisa diakses dari semua blok kode program dalam file, dan ada istilah variabel lokal, yaitu variabel yang hanya bisa diakses dalam blok kode tempat dia dideklarasikan. Kita lihat contohnya. Di sini saya deklarasikan variabel angka sebagai variabel global karena di luar dari semua fungsi. Lalu saya cetak nilai dari variabel angka dalam fungsi cetak dan fungsi main. Jangan lupa panggil fungsi cetak A dalam fungsi main jika saya compile dan run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sekarang jika saya ingin membuat sebuah konstanta, biasakan untuk penamaan konstanta menggunakan huruf kapital semua agar menandakan bahwa itu konstanta. Lalu ini saya ubah menjadi seperti ini. Jangan lupa jika saya compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya saya akan deklarasikan variabel angka ini hanya ada dalam fungsi cetak. Apa yang terjadi? Jangan lupa ubah yang dicetak di sini adalah seperti ini. Jika kita compile, akan diberikan error pada baris 15. Yaitu dalam fungsi main, karena variabel angka tidak dikenali dalam fungsi main. Nah sekarang, jika saya deklarasikan variabel angka ini hanya ada dalam fungsi main. Jika kita compile, maka error di baris 6, yaitu dalam fungsi cetak, karena variabel angka tidak dikenali dalam fungsi cetak. Nah sekarang, jika saya kirim variabel angkanya melalui parameter fungsi cetak dari fungsi main, kita harus membuat isi dari parameter fungsi cetak ketika kita membuat implementasi dari fungsi cetak tersebut. Lalu, jika kita compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Sekarang saya ingin membuat deklarasi variabelnya ini berada di dalam struktur kontrol. Di sini saya gunakan struktur kontrolnya adalah if, lalu 1 untuk kondisi if ini agar selalu bernilai true, yang mana struktur kontrol if-nya akan dijalankan. Lalu saya deklarasikan variabel angka di sini dan saya cetak isinya. Nah, ketika kita compile, maka akan diberikan error pada baris 11, yaitu di sini. Mengapa error? Karena variabel angka tidak dikenali di luar blok kode if ini. Makanya di sini error. Begitu juga ketika kita membuat struktur kontrol menggunakan for. Jika kita compile, nah error di baris 10 yaitu masih sama di sini karena variabel angka hanya dideklarasikan dan diinisialisasikan dalam struktur kontrol for. Oleh karena itu, variabel angka hanya dikenali dalam blok kode for ini saja. Jika kita deklarasikan variabel angkanya di luar sini, saya buat di sini adalah 1 dan di sini adalah 9. Kita compile dan run. Hasilnya adalah seperti ini. Mengapa bukan dicetak 9 dan 10? Karena ketika saya deklarasikan dan inisialisasi nilai awal variabel angka di atas ini bernilai 9. Tapi ketika saya masuk ke dalam for ini, saya inisialisasi atau saya isi nilai awal variabel angka dengan nilai 1. Ketika dicek sini apakah 1 kurang dari 2, maka dijalankan isi blok kode for. Lalu variabel angka di increment. Sekarang variabel angka bernilai 2. Oleh karena itu ketika dicetak sini variabel angka bernilai 2. Oke, selanjutnya kita belajar tentang CLA atau command line argument. Kita sudah belajar mengenai array dan fungsi. Ingat, fungsi main ini adalah fungsi utama atau fungsi yang pertama kali dicari untuk dijalankan isinya. Fungsi main ini juga kita bisa isi parameternya, dinamakan dengan CLA atau command line argument, yaitu memberikan input ke dalam fungsi main ketika run program. Kalau sebelumnya kita menggunakan metode CLI, yaitu command line interface, yaitu kita run program, lalu kita masukin nilai menggunakan scanf. Kalau dengan CLA, kita bisa memasukkan input ketika menjalankan atau run programnya. Yang pertama, kita compile, lalu ketika kita run, saya isikan inputnya seperti ini. Hasilnya adalah ini. Nah, mengapa demikian? Jika kita telaah bagian kode programnya, di sini saya gunakan if untuk memeriksa dan mengharuskan user untuk menginput 3 argumen. Argumen pertama dalam fungsi main adalah integer argc yang berguna untuk menghitung banyak input yang dimasukkan. Boleh saja saya gunakan variabel a atau banyak seperti ini, boleh, tapi umumnya digunakan argc untuk menghitung banyak argumen yang diinput. Sedangkan argv atau argumen value ini adalah string array yang menampung argumen yang user input. String itu adalah array of char, yaitu pointer yang menunjuk variabel array yang bertipe char.
Jadi, argumen yang diinput akan dibaca sebagai string. Setiap string argumen dipisahkan dengan spasi dan disimpan dalam variabel array argv. If di sini memeriksa dan memaksa user untuk menginput 3 argumen. Jika banyak argumen yang diinput bukan 3 argumen, maka dikasih petunjuk penggunaannya dan programnya berakhir dengan menggunakan return 1. Kalau argumen yang diinput sebanyak 3 argumen, maka if ini bernilai false, tanpa kita buat else, maka akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Sekarang kita kembali ke compile dan ketika kita run. Di sini argumen pertama yaitu argv atau argumen value index 0 adalah run program. Argumen selanjutnya adalah data yang ingin kita olah. Dalam kasus ini, saya membuat argumen kedua yaitu argv1 disimpan dalam variabel A, lalu argv2 saya simpan ke dalam variabel B, lalu saya tambahkan dan hasilnya saya simpan dalam variabel C. Ingat, kita tidak bisa menjumlahkan string. Jadi, harus dikonversi dulu menjadi bertipe integer menggunakan fungsi atoy. Lalu saya cetak di sini argumen kedua ditambahkan dengan argumen ketiga dan hasilnya adalah C. Boleh juga saya buat seperti ini dan saya hapus yang atasnya. Ketika saya compile ulang, lalu saya run, hasilnya tetap sama. Jika banyak argumen yang diinput bukan 3 argumen, misalnya 1 argumen atau 3 argumen seperti ini, maka akan dikasih petunjuk seperti ini. Yaitu, ini adalah run program, ini adalah argumen kedua, dan ini adalah argumen ketiga yang akan ditambahkan nilainya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai typedef struct. Typedef struct ini adalah dua hal yang berbeda yang biasa dipakai secara bersamaan. Typedef berguna untuk membuat alias dari suatu tipe data, sedangkan struct untuk menghimpun atau membungkus banyak variabel menjadi satu paket. Boleh tipe datanya berbeda-beda atau hanya satu variabel, tapi biasa digunakan banyak variabel dalam struct. Mereka berdua ini biasa digunakan bersamaan untuk membuat sebuah tipe data buatan kita yang mengandung banyak variabel di dalamnya. Untuk sekarang, dalam source code ini kita akan belajar mengenai typedef. Biasakan, tipe data yang kita buat menggunakan keyword typedef diawali dengan huruf besar atau huruf kapital untuk menandakan bahwa itu bukan tipe data primitif. Kalau sebelumnya kita menggunakan array untuk membuat tipe data string, sebenarnya kita juga menggunakan pointer, karena array itu termasuk pointer, yaitu fixed pointer. Tapi, pointer ke char seperti ini adalah satu-satunya cara yang benar untuk mendeklarasikan tipe data string. Nah, isinya adalah seperti ini. Jika kita compile dan run, hasilnya adalah ini. Selanjutnya, mengenai struct, isinya sebenarnya boleh saja satu variabel, tapi tujuan pakai struct untuk menghimpun variabel-variabel menjadi satu paket. Perhatikan di sini, saya menggunakan fungsi strcpy untuk mengisi nama ke dalam variabel nama mahasiswa, karena saya deklarasikan string menggunakan array of char. Kalau kita ingin menggunakan pointer, maka cara pengisiannya adalah seperti ini, dan kita hapus library string.h-nya, karena kita tidak menggunakan strcpy lagi. Ingat, kita gunakan operator titik di sini untuk mengakses isi dalam struct-nya. Kode program ini, jika saya compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita padukan struct dengan typedef untuk membuat tipe data baru yang isinya adalah himpunan variabel-variabel. Atau typedef struct ini bisa saya singkat menjadi seperti ini. Boleh saja agar terlihat lebih singkat. Dan di sini saya tekankan harus menggunakan operator titik untuk mengakses isi dalam struct-nya. Atau jika kita pakai pointer, maka gunakan operator arrow. Operator arrow adalah seperti ini. Jadi di sini saya gunakan pointer P untuk mengisi nilai umur ke dalam variabel mahasiswa 1. Jika saya cetak di sini variabel mahasiswa 1, lalu saya ingin mencetak juga menggunakan pointernya. Nah ini, jika saya compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Sama-sama nilainya 17. Kita juga bisa variasikan dengan array, tapi hati-hati penempatan indeks dan operator titiknya atau operator arrow-nya untuk mengakses isi dalam struct-nya. Kodenya adalah seperti ini. Silahkan di pause untuk dicoba-coba sendiri jika saya compile dan run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.